Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada 3M Auto Workshop 2 yang terletak daripada di Tuaran, Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, berdepan dengan Serba Express Tuaran. Bagi orang Tuaran yang tahu, saya rasa Express tahulah, Serba Express Tuaran selepas kuda, roundabout kuda. Jadi alhamdulillah ini hari ada perkongsian yang menarik juga. Mungkin walaupun nampak simple, walaupun nampak mudah, walaupun nampak macam ya kalau orang bahasa Indonesia sepele, bahasa simple, tapi impactnya sangat besar. Di mana kita ada satu kereta Exia, first model lah saya rasa dia, engine dia ini, masalah dia aircon tidak sejuk. Jadi hari ini perkongsian akan kita mendetail kepada kenapa tidak sejuk dan bagaimana kita mendeteksi masalah kebocoran tadi itu. Kalau ada bocor lah. Oke, jadi sebelum apa-apa perbahasan lebih lanjut, lebih dalam, saya sentiasa berpesan pada diri saya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini adalah kenapa aircon Exia tidak sejuk. Punca aircon tidak sejuk banyak ya, tapi kita lebih rumuskan, kita lebih detailkan benda ini. Untuk Exia ini ada kebocoran gas. Dia sampai sini gasnya tidak ada. Soalan dia satu saja. Di manakah hilangnya itu gas? Bocor. Kita tahu dia bocor. Bocor di mana? Ada 12 komponen utama ataupun 10 komponen utama untuk support sistem gas aliran itu tadi sebelum kembali kepada kompresor tadi. Bermula dari kompresor kembali ke kompresor. Oke, hari ini hari Jumat hari Jumat, hari 9 hari bulan Ogos 2024. Di mana hari keberkatan. Jadi itu kompresor, kita balik pada persoalan gas tadi hilang. Jadi fokus kita kemana hilangnya itu gas? Tentu ke udara. Persoalan yang paling penting adalah di manakah tempat-tempat suspek tadi hilangnya gas. Jadi hari ini saya akan membahas di manakah hilangnya itu gas, 10 sebab gas pandai hilang, dan seterusnya apakah kaedah untuk mendeteksi, dan apakah yang terakhir solusinya. Kita sudah tahu punca yaitu gas pandai habis. Di mana dia habis, di mana dia leaking, di mana dia bocor, di mana dia pecah. Itu satu. Kedua, macam mana kita tahu dia leaking di sana? Itu kedua. Ketiga, jadi solusinya apa? Solusinya nanti kita akan tengok di video seterusnya. Jadi jangan tengok video ini sipi-sipi lah. Tengok video ini daripada awal sampai akhir. Jadi insya Allah hari ini saya ada rumuskan di belakang whiteboard saya 10 sebab kenapa gas aircon pandai habis. Oke, sekarang kita ada di sini. Mungkin kameramen ke depan sedikit. Tajuk hari ini adalah 10 sebab, kameramen dekat, 10 sebab gas aircon, sini aircon lah, kereta pandai habis. Kenapa gas itu pandai? Kita tahu salah satu punca aircon tidak sejuk, banyak punca. Satu, gas hilang. Yang kedua, magnet masalah. Yang ketiga, PCB. Yang keempat, sistem elektronik, itu mungkin pressure switch ataupun sensor switch. Mungkin juga masalah-masalah lain, mungkin isu tidak bagi karan, contoh mungkin relay, mungkin fuse. Itu kita tidak bahas detailnya. Yang kita bahas hari ini 10 sebab kenapa gas pandai hilang. Kenapa gas pandai hilang? Yang pertama sekali ialah kompresor. Saya kameramen, kita tengok sini. Yang pertama sekali adalah kompresor. Oke. Kalau kita nampak sini, kameramen maju depan sini. Coba ke depan sini. Coba fokus di sini. Coba kita tengok. Kompresor ini dia ada magnet, betul? Dia ada magnet di sini. Dan dalam magnet ini dia ada shaft. Oke, saya bagi contoh gini lah. Saya buka. Oke, contoh ini. Ini boleh nampak? Oke, bila dia engage. Contohnya dia engage seperti ini. Oke, dia beginilah contoh saya. Dia engage. Ini benda akan pusing shaft. Shaft ini akan nanti pusing. Kasih flash dia kalau gelap. Kasih flash dia. Shaft ini dia akan pusing piston di dalam nih. Piston itu seterusnya dia akan tekan high pressure. High pressure nih dia akan tekan gas untuk proses compression tadi supaya gas tadi dapat dikompakkan, dikompres supaya cepat sejuk. Oke, lepas tu dia akan balik sini gas. Ini keluar, ini masuk. Jadi untuk tekan ni gas dia perlukan magnet, dan magnet ini pula berhubung dengan tali sawat ataupun tali sawat berhubung dengan main pulley engine. Jadi proses ini di dalam ni ada gas. Gas masuk ini, gas keluar ini, dia kompres keluar pergi kondenser. So, kebocoran tu boleh berlaku di dalam seal dia. Coba kameramen fokus di sini. Kebocoran boleh berlaku di seal shaft dia. Ini shaft disebut sebagai lip seal shaft.
Ini shaft, adalah seal di dalam nih. Dalamnya ada gas dan ada minyak. Ada gas dan ada minyak. Oke, datang ini minyaknya kering. Ini sampel saja. Tidak ada sudah minyaknya. Oke, di dalamnya ada gas dan ada boleh tak ada kebocoran di sini? Ada. Selalunya kita jumpa exhaust selalu bocor di sini. Jadi untuk case hari ini ada 2 tempat kita jumpa kebocoran. Jadi kita hendak terangkan secara umum. Kompresor boleh gas juga boleh keluar di seal di sini. Seal ini ada getah dalam nih. Oke, yang kedua. Gas juga boleh hilang di pada hose tengah. Hose tengah maksudnya hose penghubung antara kompresor ke kondenser disebut sebagai hose tengah. Hose tengah. Oke, hose tengah itu yang ini. Oke, kalau kita nampak di sini, kameramen boleh ke sini. Oke, kalau kita nampak sekarang ini, boleh tak berlaku kebocoran? Ini kita pasang. Ini namanya, ini kompresor, kameramen. Sini. Ini hose tengah. Yang ini hose tengah nih namanya. Dari sini ke kondenser, ke sini adalah hose tengah. Boleh tak berlaku kebocoran? Untuk kereta selalu kebocoran Myvi adalah hose tengah dan juga Saga FLX selalu berlaku kebocoran tengah. Selalu dia serindes sini getah. Getah dia expired. Dia getah dia kadang-kadang dia bocor sini sebab haba exhaust ni panas. Sebab itu exhaust ni jangan dikasih telanjang. Ada dia punya sisi ni. Sebab bila dia panas ini getah. Selama bertahun-tahun dia panas sejuk dia akan kalas, terusnya dia akan keluar gas di sini. Dia akan keluar gas di sini. Nampak ya kameramen? Ini hose tengah selalu leaking. Yang kedua dia boleh juga leaking di o-ring sini. O-ring sini dan o-ring bawah nih. Di sini ada o-ring, saya cabut Nih ada o-ring nih. Ada o-ring. Jadi berlaku kebocoran di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga berlaku juga kebocoran gas di kondenser. Ini kondenser. Apa? Di kondenser. Kondenser itu yang ini. Kita paham bahwa kondenser dia fungsi dia menyejukkan, ya? Menyejukkan. Ini kondenser. Nih. Ini kondenser dia ada sirip, nampak nih? Dia ada sirip. Sirip nih. Ini adalah gas, dia sejukkan. Kondenser fungsinya kasih sejuk. Jadi kalau dia bocor nih, kondenser. Nih bocor nih, ini gas nih. Dia masuk, dia keluar balik. Masuk, keluar. Contohnya, inilah. Kalau ada bocor di kawasan sini sebab dia faktor kena batu. Ataupun mungkin dia reput. Sebab faktor usia, boleh tak berlaku kebocoran. Oke, seterusnya. Boleh tak kebocoran berlaku di dryer? Tengok kereta. Dryer. Boleh berlaku kebocoran di dryer. Dryer itu yang ini. Dryer botol dan juga dryer bag. Ini dipanggil sebagai dryer. Dryer ini fungsinya menapis. Di sini ada o-ring. Kameramen sini. Fokus sini. Ini ada o-ring. Ya. Ada o-ring di sini. Jadi ada o-ring. Di dalamnya ada 2 o-ring. Satu masuk, satu keluar. Jadi ada 2 o-ring. Jadi kalau o-ringnya koyak, boleh tak dryer tuh leaking gas di sini? Boleh. Kalau dia punya o-ring mati sudah, dia keluar gas di sini. Oke. Itu yang keempat, dryer. Yang kelima, pressure switch. Oke, jom kameramen ke sana. Pressure switch yang ini. Selalu berlaku kebocoran untuk kereta Saga pun kita pernah jumpa. Kita pernah jumpa juga Myvi, all model, first model, dia selalu di sini keluar gasnya. Keluar gas. Saya cabut Saya kameramen sini, tengok. Selalu ada kebocoran di kawasan sini. Kita tengok. Tengok sini. Kameramen ini namanya pressure sensor ataupun pressure switch. Berlakunya kebocoran di sini nih, di pin-pin nih selalu bocor gas. Selalu juga berlaku gas. Kalau yang ada kaca, dia boleh bocor juga di kaca dia nih. Sini bocor, gas keluar dan juga boleh bocor di kaca dia. Jadi kena cek betul-betul. Oke, itu yang keberapa? Pressure switch ataupun sensor switch. Oke, sensor switch. Oke, seterusnya pipe panas. Yang keenam, oke, pipe panas itu adalah antara kondenser out ke cooling coil. Ini namanya pipe panas. Oke, kameramen. Sini. Nih, ini namanya pipe panas. Kadang-kadang pipe ini macam ini, kalau kita nampak dia pandai. Nampak nih. Dia pandai patah sebab bracket dia sudah tidak ada. Kadang-kadang dia tergesel di badan dia ini. Dia tergesel boleh keluar gas di kawasan sini. Tempat dia gesel ini bracket sudah hilang. Tapi untuk case ini bukanlah, ini contoh. Dan kita pernah jumpa juga kereta di sini, kameramen. Fokus sini bawah. Ini hose panas tadi yang sambung di depan tadi, ini hose panas ini pergi cooling coil Pergi cooling coil. Selalunya kalau untuk Saga FLX, Myvi, selalunya dia bergesel di bodi sini. Kalau Saga FLX selalu kita jumpa dia bergesel dengan power steering pump. Power steering pump punya pipe dia bergesel di sini. Akhirnya dia bocor nih, bergesel di sini. Ini. Kalau bocor nih pun boleh
boleh menyebabkan kebocoran. Apa? Boleh gas hilang. Sebab mungkin pernah accident ataupun pernah orang langgar body, tapi ini dia tidak adjust. Dia terkena di body ni. Coba kameramen dapat sini. Ini kalau kena di body ni, tergeser-geser, ini boleh bocor di sini. Jadi punca yang ke berapa sudah? Ke-7 ah? Ke berapa? Ke-6 ah? Ke-7. Ah, valve. Kameramen sini, yang ke-7 ah, valve. Okey, kalau kita tengok sini, valve, ini kita tengok. Yang valve ni adalah, ini kameramen ini, valve ni. Ah, valve. Okey, ini valve. Kalau dia bocor, kadang-kadang o-ring di sini sudah mati, o-ring. Ini valve, ini valve, ini sampai sini valve. Bukan, jangan tengok ini cooling coil. Boleh bocor di sini dan juga boleh bocor di kawasan sini. Sini ada o-ring dan juga ada seal. Kalau dia pakai o-ring lah. Ah, jadi kebanyakan o-ring itu mati. Dia boleh bocor di kawasan valve. Inilah body valve apa? Orang sebut ini block valve. Valve-nya ada dua, satu yang tembaga punya disebut Cooper valve. Yang ini block valve. Jadi dia selalu bocor di kawasan sini. Jadi kita kena cek. Jadi seterusnya boleh juga berlaku kebocoran di mana? Pipe cooling coil. Cooling coil ni bocor. Contoh cooling coil ni cooling coil. Fungsi cooling coil, kameramen sini. Cooling coil ini, nampak ni dia berlumut. Dia ini bocor ni. Kalau ada berminyak di sini, ini sudah lama jadi sampel. Dia ada berminyak kuning-kuning sini. Jadi dia boleh bocor. Bila dia bocor, gas keluar. Ini lagi susah kalau ini yang bocor. Sebab dia duduk dalam dashboard. Kena bongkar dashboard, kena cabut wiring, kena cabut steering. Setelah itu kita kena kasih kompom betul ke bocor di dalam. Kalau bocor di dalam kompom baru kita buka. Nggak kompom jangan buka dulu, nanti buka nggak bocor juga. Tapi kalau nggak bocor pun tapi dia kotor ataupun dia sudah lama sebab ownernya minta kita servis dan kita dapati dia reput, gimana dapat sini? Kadang-kadang nggak bocor tapi dia reput macam ini. Ada reput nih. Dia tidak bocor tapi 2-3 bulan pasti akan bocor juga sebab dia reput. Jadi kita biasanya cadangkan bila ganti dashboard, at least kita bagi tahu customer bahwa risikonya kalau tidak ganti cuci boleh, tapi risikonya akan bocor balik lagi tinggi sebab dia sudah reput. Dia punya dia punya sistem penyujukan ini sudah reput dia punya nih. Jadi yang gas tu yang ini batang-batang nih gas nih. Yang strip dia nih gas. Jadi itu yang ke cooling coil lah. Yang valve sudah, cooling coil boleh bocor tak? Boleh, disebabkan oleh faktor usia dan tidak pandai jaga gas. Dan seterusnya berlaku juga kebocoran di pipe sejuk. Okey, pipe sejuk di sini, kameramen. Tapi jarang berlaku pipe sejuk bocor kecuali Saga FLX punya nipple, dia bocor sini. So kalau kita tengok sini, ini namanya pipe sejuk. Okey, ini pipe sejuk, yang pipe besar return isap punya lah. Ini daripada sini kameramen. Ini adalah pipe sejuk. Dari sini dia keluar, dia masuk sini, dia tembus sini, kameramen. Dia tembus sini, dia masuk. Lepas tu dia masuk sini. Kalau berlaku kebocoran selalunya bocor di sini. Di sini atau berlaku kebocoran di o-ring dia. Dalamnya setiap sambungannya mesti ada o-ring, ya. O-ring ataupun getah lah. Okey, jadi kalau kita cek kebocoran pastikan kita cek ini semua. Dan terakhir sekali adalah faktor kepada kebocoran juga. Yang terakhir kalau kita nampak sini, yang ke-10 selalu juga berlaku kebocoran di nipple ya. Nipple pin. Ini kameramen dekat sini, nipple pin. Jadi nipple pin dia mana? Ini dia punya pintil tempat masuk nipple tuh. Di sini selalu bocor. Kadang-kadang kita masuk pump tidak bocor. Sekali kita cabut kita punya meter nih. 1 minggu orang tu datang balik. Kenapa tidak ada gas rupanya dia bocor di sini. Kameramen sini, kameramen. Ini nampak di pintil dia nih. Nih, ini namanya nipple pin. Ataupun kalau dipanggil orang Sabah ni pintil. Ataupun kalau di tayar tu kalau bocor sini kan dia ada getah nih. Ini kita boleh buka ya. Kita boleh buka dan kita boleh tengok. Kadang-kadang dia benda sesimpel ini pun, sepele ini pun dia boleh menyebabkan aircon tidak sejuk sebab keluar gas di sini. Kita pusing saja. Tengok, kameramen boleh tengok saya pusing. Dia nampak kah? Saya pusing. Saya pusing tuh. Kita nampak, kita pusing Tuh. Ini kita boleh angkat. Kejap. Kita angkat kita angkat dia. Dia kecil saja nih. Kita sudah pusing keluar. Ini kita boleh ganti, tidak payah ganti pipe Tidak payah ganti pipe. Aduh, jatuh. Nah, nih. Ini benda nih, dia boleh menyebabkan orang tuh beribu-ribu ringgit rugi. Sebabkan benda ini saja, getah di sini. Coba kameramen sini. Ini nampak getah nih. Kalau getah ini mati atau lusuh ataupun dia pasang itu nipple terlampau kuat, nampak nih.
gas akan masuk di sini. Nampak? Dia ada 2 getah, satu getah di sini, getah pemenan, satu getah dekat itu pintil. Nampak getah nih? Itulah sebab kita masuk nipple meter itu jangan terlalu kuat, sebab menyebabkan dia akan rosak nih. Dia rosak nih, nampak nih? Nampak ke getah hitam tuh? Nih. Nah, ini. Kalau ini loose dia akan keluar gas di sini. Sebab itu jangan kita pulas ini nipple. Pengajaran kita jangan pulas tuh nipple di sini terlalu kuat. Nanti tuh pin dia akan bengkok sini. Coba tengok sini. Nampak nih? Kalau kita pulas ini nipple, dia akan tekan nih barang seperti ini. Nampak nih jarum? Tekan nih, nampak? Nampak ya? Tuh. Nampak lah? Contoh lah ya. Nih. Nampak? Saya tidak tahu lah. Saya contoh lagi nih. Ini nampak nih? Nampak? Kita tekankan. Dia ketekan dia akan keluar masuk ke sini. Ini ada getah nih. Ini getah. Kalau kita terlampau adjust nih, dia mulai merosakkan pin sini. Jadi boleh tak bocor di nipple dia? Boleh. Jadi gara-gara benda ini pun boleh kita untung beribu-ribu ringgit. Kita cakaplah pipe, kita cakaplah kompresor, kita cakaplah cooling coil. Sebab itu saya banyak kali berpesan pada channel saya, yang mahal itu bukan duit. Yang mahal itu jujur. Siapa mau jujur sama kau? Betul tidak? Kalau kita jujur, kau tidak menghargai pula. Itu yang masalahnya orang ini. Bila kita jujur pula, tidak menghargai kejujuran orang. Jadi kalau kau rasa bengkel itu jujur, janganlah balik-balik minta diskon. Sebab itulah harga dia untuk bayar gaji dia, menghargai ilmu dia, menghargai dia punya kebolehan. Ini sudah murah, dikasih ilmu free lagi mau datang sini mengajar. Ada satu orang lah, saya tidak sebut namanya. Saya bagi ini channel untuk kita edukasi, untuk kita tidak diperbodohkan orang lain, untuk kita tahu budget kita berapa, untuk kita standby mana priority dulu. Jangan bila orang sudah jujur, kau mengambil kesempatan di sebalik kejujuran orang itu. Jadi kita bagi kita ilmu begini supaya kita menghargai kejujuran orang itu. Bukan kita mengambil kesempatan pula di sebalik kebaikan orang. Ini kita ada jumpa lah beberapa orang yang datang, jadi saya tidak berapa berminat orang seperti ini. Jadi bila orang sudah bagi harga, itulah harga dia yang terbaik. Sebab bila kita bagi kejujuran, mungkin kita semua boleh, mana-mana bengkel semua boleh cari duit, apa semua. Mungkin orang mana-mana pun boleh cari duit. Tapi tidak semua juga orang jujur. Bukan saya kata saya paling jujur, tapi hargailah kejujuran orang kepada customer inilah. Bila datang bengkel orang jangan macam mengajar pula, mentang-mentang tengok channel saya, datang bengkel orang mana-mana lah. Jangan macam kita mengajar, kita cuma sharing saja. Mana yang kita tahu kita share. Minta sama-sama kita share supaya ilmu ini dapat tersebar luas dan jangan memandai-mandai datang pula di workshop macam kau pula jadi chip. Ada yang saya pernah jumpa di channel di cawangan saya satu. Memang saya tidak ada. Kalau saya ada, saya marah dia balik tuh. Kau datang sini, kau dibagi ilmu free, kau datang mengajar pula. Jadi yang mahal itu adalah kejujuran. Gara-gara benda ini saya boleh cakap kompresor tahu leaking. Saya boleh cakap cooling coil leaking. Saya boleh cakap juga kondenser leaking. Gara-gara benda yang harga RM5 saja ini. Nih. Saya boleh cakap kompresor gas pandai habis. Saya boleh cakap ini saja. Siapa mau? Kalau ini saya bagi tahu kau yang jujur berapa ringgit saya untung nih. Tapi kerja untuk mendetek dia, untuk mendeteksi kebocoran, coba tengok sini. Untuk cek kebocoran ini benda perlu ada tools seperti ini, nampak nih? Nampak tools untuk cek bocor saja, tengok nih. Permukaan kita kena buka bumper, kita cek satu-satu. Bila kita cek satu-satu baru kita tahu di mana bocor. Dan kita perlukan tools yang special. Tools yang beginilah. Kita perlukan tools yang seperti ini. Bila kita cek begini baru kita tahu di mana kebocoran. Kalau kita tidak buka bumper kita tidak tahu di mana dia bocor. Jadi sekarang saya pasang balik dan cameraman mungkin hold sekejap untuk kurangkan duration. Jadi hari ini ada 10 ada 10 sebab kenapa gas pandai hilang. Oke, yang kita ke depan sini. Yang pertama sekali saya ulang balik. Pertama adalah masalah kompresor. Ya, pandai leaking hose tengah, kondenser, dryer. Tengok sini, kayak cameraman fokus di sini. Oke, kompresor, hose tengah, kondenser, dryer, pressure switch, pipe panas, valve, cooling coil, pipe sejuk, nipple pin. Sebab itu bila kita satu bengkel kita datang, jangan tanya kalau cek sejak leaking boleh free kah? Woi, mana boleh free ya? Kau buka bumper, kau mau pakai special tools, kau ambil masanya orang, pakai elektrik, pakai pump, mau cek ini saja. Sudah ambil masa dan juga ambil tenaga orang. Ada juga yang datang tanya saya, dibayar ke itu bos kalau cek leaking? Mestilah dibayar, mau cek ini 10 barang 10 barang kita mau cek. Jadi dibayar itu sesuai dengan kepastian betul ke bocor di sana. Jadi kita hari ini masuk kepada part 2 itu tadi 10 sebab sahaja di mana bocor, dan hari ini kita akan masuk step kedua, cara cek leaking. Untuk di 3M Auto Workshop, di mana-mana cawangan pun, dia dua kaidahnya untuk cek leaking. Pertama kita akan cek bagian luar dan kita akan cek bagian dalam. Cameraman sini. Oke, untuk kita cek bagian luar dan yang terlibat dengan cek luar ini satu adalah bagian kompresor saja kita boleh cek di luar. Hose tengah kita boleh cek ada leaking tidak menggunakan air sabun. Kondenser boleh juga menggunakan dryer. Kita mau cek bagian dryer, kondenser, kita akan cek pressure switch di luar. Pipe panas kita tengok di luar, pipe sejuk pun sama, nipple pin kita boleh cek di luar. Tapi untuk yang di dalam nih, ini yang sengsara nih. Kena buka dashboard,
Buka dashboard, kena buka wiring, kena turun steering cabut. Banyak benda yang kita kena buka dan wap. Wap ni ada yang boleh curi di luar, ada yang tidak boleh curi di luar. Yang boleh curi di luar itu seperti ini. Kameramen sini. Oke, hari ini kita akan belajar cara cek sini. Oke, untuk 3M Auto Workshop di sini, untuk Tuaran. Jadi kalau kita baru buat penggambaran nih 8 hari ya, minta maaf saya selingkan sedikit iklan supaya orang tahu. Kita cek pertama adalah menggunakan bagian luar dulu. Cek dulu bagian luar, kita akan sambung di sini. Nepal, kameramen dekat sini. Kita akan masukkan gas ini dan ternyata ada kebocoran tadi. Apa yang kebocorannya? Ini kita sudah tidak paham. Oke, kita sudah tidak paham. Kita tengok di video lah. Mungkin kita boleh tengok di grup. Kalau kita nampak ya. Kita nampak di sini di video. Si hold dulu kita tengok. Sini, kameramen boleh tengok. Ini kebocoran pipe. Tuh. Ada kebocoran o-ring saja. Kalau saya jahat tadi ya, kameramen boleh nampak. Nih. Ya. Nih. Kalau kita pikir balik, o-ring saja berapa sangat untung. Kalau kita cerita pasal duit, adakah untungnya nih o-ring ini 5 ringgit saja harganya. Mau buka ini barang bumper kena cabut. Jadi itulah saya banyak kali ulang, yang mahal itu jujur, bukan duit. Duit semua orang boleh cari, jujur bukan semua orang ada. Kalau kita nampak mata kasar tadi masa sampai kita buka bumper nih, kameramen dekat sedikit. Ya, kalau kita nampak sini kawasan berminyak. Ini minyak semua dari mana? Takkanlah minyak injin itu terbang pergi sini, sedangkan minyak injin itu kering. Kameramen tengok sini. Tengok ini minyak injin kering, betul? Kering nih. Macam mana minyak itu kondensor yang duduk di hadapan ini boleh berminyak? Dari mana datangnya minyak nih? Kameramen sini. Dari mana datangnya minyak ini? Daripada kompresor punya minyak. So, dalam kompresor dia ada dua, satu gas, satu minyak. Bila bocor saja akan keluar minyak. Keluar minyak dan seterusnya akan meledak. Persoalannya sekarang, dia bocor kondensor kah, dia bocor pipe kah, dia bocor o-ring? 3 aja saya mau tanya. Kalau saya tidak jujur tadi, saya suruh ownernya ganti kondensor. Sebab memang di kondensor pun dia berminyak. Dia boleh bocor tak di sini nih? Boleh. Tapi sebenarnya kalau tadi kami cek, dia hanya bocor di sini. O-ring saja. Dan bocor yang kedua, cooling coil dia bocor. Sekarang kita akan tes. Oke, kasih hold dulu, kita kasih stand. Oke, assalamualaikum. Kita akan cek bagian dalam cooling coil. Sebab di luaran kita jumpa ada satu kebocoran di sini, di o-ring saja. Walaupun berminyak di kawasan sini. Kameramen jangan terlalu jauh. Oke, on. Oke, sekarang kita akan buka. Kita buka. Kita pasang. Ini tadi kita sudah tekanan 300 . Sekarang kita pump balik. Dia naik ya. Ini kita gunakan pump, kameramen sini. Ini nampak ini kita pump dia. Lepas itu kita akan pump lagi balik untuk kita nampak betulkah ada kebocoran cooling coil. Ini kita tengok sini. Kita sambung cooling coil saja di sini. Ini mananya kita hanya campung cooling coil. Pipe kita cabut. Nih pipe kita cabut. Ini pun kita cabut. Dia masuk direct ke cooling coil. So kenapa? Cooling coil nak buka, kita mau buka dashboard, kena buka radio, kena buka steering, kena buka wiring. Jadi kita kasih kompom dulu. Kita kasih kompom. Kalau dia betul-betul tiada bocor, dengan alasan kita punya meter ini bagus, pasti ini meter tidak akan turun setelah pump ini hidup. Ini sekarang pump tengah hidup. Kameramen kasih fokusan, nampak jarum tidak menaik. Ini pump tengah jalan. Pump tengah jalan. Kita akan pump dia. Kita akan pump lagi besar sedikit. Kasih buka dia. Kita buka. Oke, kita akan stop sampai 25 aja. Oke, kasih mati pump. Oke, kita pump. Kita tengok jarum. Untuk tahu dia bocor tidak cooling coil, dia pasti tutup dulu nih. Oke, tutup. Kita tengok berapa laju dia turun. Tengok mungkin 1 minit dia turun sudah. Tadi 25, turun, betul? Turun. Tengok sini tiada kebocoran. Kita tengok tiada kebocoran apa? Tiada. Mana air? Tiada. Kita tengok meter turun. Laju turun. Ini pergi cooling coil. Ini pergi cooling coil. Nampak nih? Nih. Pipe kita lepas untuk kita kasih kompon. Betulkah cooling coil bocor? Kasih flash dia. Kita nampak. Oke, kita nampak tuh. Ini cooling coil direct kita pump sebab kos untuk buka cooling coil kita kena barai dashboard, kita cabut. Kita kena cabut semuanya. Coba kameramen sini. Sebelah sana. Sini. Oke, kemas sini. Oke, kita tengok. Kita kena barai. Ini dashboard kita cabut semua, steering kita cabut. Semua kita cabut itu untuk keluarkan cooling coil saja yang duduk di dalam sini, di dalam housing. Nak keluarkan ni barang, kalau betul dia leaking tidak apa. Ataupun memang orangnya suruh kita sebab dia reput sudah. Tapi ini sekarang kita kasih kompon dulu, betulkah cooling coil bocor? Sebab nak buka dia, steering kena cabut, wiring kena cabut, radio cabut. Semua wiring yang mengganggu housing cooling coil itu kita kena cabut. Jadi soalannya sekarang kita baru saja nih, turun dia laju, betul kameramen? Besar lubangnya. Betul? Tadi 2,5, tidak sampai berapa menit dia turun, betul?
Tuh dia turun laju. Jadi berlaku kebocoran besar di dalam cooling coil. Dan inilah cara kita cek dua. Satu bagian luar kita sudah dapat di o-ring dia, yang berminyak dapat ada hitam. Yang kedua, kita tidak dapat buka dashboard, tapi kita boleh pastikan kalau jarum ini turun, memang dia ada bocor. Oke? Jadi itu antara benda yang menjadi persoalan hari ini. Jadi itulah antara kriteria dia. Untuk pengetahuan, jadi ada 3 ilmu yang kita dapat hari ini. 10 punca. 10 punca kenapa gas itu hilang. Dan kedua, bagaimana kita cara cek. Satu bagian luar, satu lagi bagian dalam. Yang ketiga, macam mana kita mau tahu cooling coil bocor, yaitu kita pump direct. Coba kameramen kita pump. Mana tahu orang bilang di luar tuh di luar tuh bilang, alah jangan-jangan hostnya bocor. Tiada bocor. Di dalam sini tiada kebocoran. Oke? Tiada kebocoran di sana. Oke? Jadi bila kita pump begini dia turun. Sekarang di bawah 1,5, betul? Tiada bocor satu. Sekarang daripada 2,5 tidak sampai 1 menit. Berapa menit itu? 2 menit kah? Sini turun. Jadi berlaku kebocoran di cooling coil. Jadi kalau kita bagi upah buka pasang dashboard apa semua, barulah kita yakin memang kompom di dalam yang bocor. Jadi itulah antara dua. Hari ini Exia gasnya pandai habis, ada 2 sebab saya. Satu yang kita nampak lah, yang kita tidak nampak alam-alam, kena selesaikan dulu yang kita nampak. Yang kita tidak nampak kita hold dulu. So 2 kebocoran dia, 1 kebocoran di hose tengah, yaitu hanya o-ring. Ini kameramen sini, hanya kita ganti o-ring. Dan yang kedua, cooling coil kena buka dashboard lah, kena barai. Tapi at least kita puas hati setelah kita cek secara berperingkat. Jadi itu saja sekadar konten pada hari ini. Jadi apa-apa hal kita kita akan tamatkan video ini sebab bising di kawasan sini, kita berada di tepi jalan. So berapa menit sudah kameramen? 22 menit. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. Insyaallah sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share ataupun komen. Untuk kereta Exia hari ini kita dapat Exia gas pandai habis. Isi sekejap 1 jam lebih memang kompom habis sebab ada 2 kebocoran. Satu di luar, satu di dalam. Dalam di cooling coil, di luar di pipe tengah itu pun o-ring saja. Kita tidak ganti kondenser. Kita akan bagi tahu orangnya. Kalau orangnya lain tak pandai bersyukur lah, Allah alam. Aku pun tidak tahu mau cakap apa lagi. Kalau dia bilang lagi mahal, Allah alam. Aku tidak tahu lah. Tapi inilah antara kejujuran yang kita boleh buat bahwa kebocoran itu banyak sebab. Yaitu 10 sebab kebocoran tadi. Oke, jadi 10 sebab kebocoran tadi. Sebab itulah kenapa kita bagi poin-poin tadi supaya kita menghargai pemain-pemain di luar, bahwa bukan senang untuk kita cek kebocoran tadi 10. Nak cek kondenser saja pun kena buka bumper. Nak buka bumper kena buka klip, skru semua. Lepas tu kita tes lagi satu pakai pump, kena special tools lagi. Tengok kameramen sini. Kita kena pakai special tools seperti ini lagi. Kita pakai karan lagi kan. Semua ni benda ni perlu dibayar lah. Kalau orang tanya saya, ada juga yang SMS saya, kalau tes leaking mau dibayar ke bos? Itu soalan kan macam mana mau cakap itulah saya keluar ni video macam dorang tak paham kali. Mungkin saya positif thinking, dorang tak paham macam mana kriteria untuk kita mengecek kebocoran. Itu yang kadang-kadang kalau kita pergi kedai mau cepat, malas dorang pikir, bagus kita sebut kompresor lah. Sebab kalau kita buang masa pun tidak rugi. Kalau kita buang masa tidak rugi. Sebab kenapa? Sebab yalah kompresor untungnya 1.000 lebih. Kalau kita ganti o-ring kan RM5 saja. Jadi jumpa customer yang tidak menghargai kita, baru kita tipu dia lah, senang. So kita jujur pun tidak dihargai. Ada yang begitu. Itu kalau kita pergi kedai, tolong jangan kelang kabut. Bagi dia masa cek. Bila dia sudah upah tes leaking RM60, RM40, jangan kamu bilang mahal. Kamu buatlah sendiri kalau mau bilang mahal. Sebab kita mau buka bukan senang. Mau cek leaking ni satu-satu, 10 tempat kita mau cek. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Bukan kita marah, tapi ada beberapa orang yang datang di bengkel saya, ya tanya soalan-soalan yang tidak masuk akal. Kita kencing pun kita bayar, Pak. Jadi itulah susah juga kalau begini kan. Jadi kita jujur tidak dihargai, kadang-kadang kita jadi malas. Jadi hari ini saya keluarkan konten 10 sebab kenapa gas pandai habis, supaya siapa subscriber lama saya ataupun baru ternampak tahu macam mana betapa susahnya kita mau cek leaking. Bagus lagi kita buka itu bab kabel, kita angkat tu head, kita nampak lagi itu barang. Kalau gas hilang, macam mana kita mau nampak? Kita tidak akan nampak itu gas hilang di mana. Jadi kita kena cek one by one. Cek luar dulu, baru cek dalam. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini insyaAllah. Jadi hari ini kita jumpa kebocoran di kereta Exia, yaitu di o-ring, hose tengah dan juga cooling coil. So jadi atau tidak ini kereta alam bergantung pada quotation yang kita bagi. Kalau tidak jadi kita pasang balik, suruhlah dia buat di workshop lain. At least tugas kita mengenal pasti kebocoran dan dia bayar apa yang kita telah buat saja. Oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf sekiranya ada perkataan saya yang tersindir. Itu atas kelemahan saya dan juga atas edukasi kita bersama untuk kita perbaiki diri. Bukan saya pandai, tapi kita share saja dan kita buat yang terbaik untuk customer. Dan yang paling penting dalam hidup kena jujur. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.
Oke, jadi pada mereka yang berdekatan di Tuaran ini boleh datang ke 3M Auto Workshop 2 yang kita baru buka 8 hari. Hari ini 9 hari bulan 8 2024 dan kita bersebelahan berhadapan dengan Survey Express, betul-betul tepi jalan nah, sedikit lagi kita kena langgar nih. Nah, oke. Jadi itulah Survey Express, kita berhadapan di sana, kita baru buka insyaallah. Jadi siapa yang ada ke lapangan boleh datang ke 3M Auto Workshop 2 di Tuaran, yang lalu di kawasan ini pun boleh singgah. Cawangan kita satu di Alam Mesra lah, ini di Tuaran untuk cawangan kedua. Oke, jadi boleh tengok lah. Jadi boleh tengok signboard kita di atas, 3M Auto Workshop 2. Oke, alright, itu saja. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like, share atau komen. Mungkin Anda menghadapi masalah yang sama dalam situasi begini, gas pandai habis. Oke, jadi itu saja. Sekian, assalamualaikum. Thank you sekali lagi.